Di sana ada wisata menarik yang dikenal dengan nama Gua Matu. Gua Matu ini lokasinya dekat dengan pusat kota Krui, Tribuners. Tepatnya di Pekon Wai Sindi Hanuan, Kecamatan Karya Penggawa, pesisir barat Lampung. Saat mengunjungi wisata ini, Anda akan disuguhkan dengan keindahan pantai Samudra Hindia. Lantas bagaimana keindahan di sana? Kita sudah terhubung dengan rekan Saidal Arif dari Tribun Lampung. Silakan rekan Saidal. Baik, rekan Rizka, terima kasih. Jadi benar sekali ketika kita berkunjung ke Provinsi Lampung, mungkin salah satu tempat wisata yang menjadi alternatif yaitu wisata religi Gua Matu yang berada di Kabupaten Pesisir Barat ya. Lokasi dari Gua Matu ini sendiri tepatnya berada di Pekon ataupun desa Wai Sindi Hanuan di Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Kalau kita dari arah Bandar Lampung itu harus melewati jalan lintas barat ya. Jalan lintas barat, Krui dan Bengkulu. Jadi tepat di jalan lintas barat tersebut juga di sebelah kirinya ada pintu gerbang ya, bertuliskan selamat datang ya. Untuk masuk ke lokasi Gua Matu ini para pengunjung tidak dipungut biaya. Kemudian setelah kita masuk ke pinggiran pantai, pinggiran gua, itu para pengunjung langsung disuguhkan dengan pemandangan alam yang cukup eksotis, kemudian langsung dihadapkan dengan Samudra Hindia. Kemudian di pinggiran Gua Matu itu juga terdapat banyak tempat duduk atau bersantai bagi para pengunjung untuk menikmati alam sekitar. Untuk sampai ke mulut gua tersebut, para pengunjung harus melewati jalanan yang menurun, yaitu harus melewati jalan anak tangga yang berjumlah 299 anak tangga ya. Kemudian setelah kita datang berada dekat pintu gua tersebut, aroma khas dari penunggu gua tersebut sangat tercium, sangat menusuk ya, yaitu kotoran daripada kelelawar ya. Kemudian setelah itu kita akan ditanyakan oleh juru kunci ataupun kuncen dari Gua Matu ini sendiri, karena untuk diketahui Gua Matu ini sendiri ini sangat mistis ya di Krui. Kalau bisa dikatakan di Jawa itu ada dikenal dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, maka di Sumatera ini ada yang disebut dengan Kerajaan Matu, yaitu Matu Krui. Jadi konon diceritakan juga Gua Matu ini mempunyai 12 kerajaan gaib, yaitu yang panglima tertingginya disebut dengan Ratu Matu ya. Kemudian setelah dekat, biasanya para pengunjung itu ditanyakan oleh juru kunci, itu maksud dan tujuan kita berwisata di sana. Apakah hanya sekedar ingin melihat-lihat atau ada mempunyai maksud-maksud yang lain. Setelah itu, juru kunci ini akan memanjatkan doa-doa tertentu dan menyampaikan maksud kedatangan kita. Dan benar saja ketika kita memang berkunjung ke sana, memang aura mistisnya itu sangat terasa karena memang di atas mulut gua itu terlihat sangat tampak ya 4 ular besar yang memang kalau menurut juru kuncinya itu jelmaan dari penunggu gua tersebut. Dan saat itu juga kita diterima dengan baik oleh penghuni gua. Di dalam Gua Matu ini juga banyak sekali kelelawar atau bisa dikatakan ribuan bahkan jutaan kelelawar. Saat kita berada di dalam gua itu terasa sangat lembab ya, seperti hujan dari kotoran kelelawar itu. Kemudian setelah itu juga pintu gua ini sendiri tepat langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Setelah itu kita diajak oleh juru kunci untuk melihat pelabuhan dari 12 kerajaan gaib tersebut, yaitu yang tepat berada di layar kaca kita saat ini. Menurut juru kunci, disinilah tempat pelabuhan ataupun aktivitas daripada 12 kerajaan gaib tersebut. Kemudian, juru kunci juga mengatakan untuk berkunjung ke wisata religi ini, para pengunjung harus selalu menjaga kesopanan, terutama pakaian yang sopan. Siapapun dia, kata dia, itu harus menjaga kesopanan. Sebab itu demi keselamatan para pengunjung sendiri. Selain itu juga para pengunjung juga ketika berkunjung di sini harus dengan hati yang ikhlas, dengan niat tulus, tidak ada niat untuk menantang ataupun mencoba
para penunggu-penunggu di sini, karena sudah terlalu banyak orang-orang yang datang berkunjung ke sini ingin mengadu kesaktian, cuman berakhir dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian untuk diketahui juga, kerajaan gaib Gua Matu Krui ini juga sangat kental bagi masyarakat adat di Kabupaten Pesisir Barat, karena berkaitan langsung dengan para sultan-sultan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat khususnya, atau bisa dikatakan langsung dia mempunyai hubungan dengan kerajaan Lampung, yaitu kerajaan skala Berak pada zamannya. Jadi sepertilah mistis-mistis yang sangat kental ya. Kemudian juga biasanya masyarakat pesisir barat ini juga meminta bantuan kepada kerajaan-kerajaan gaib di sini ketika terjadi musibah ataupun ada nelayan yang tenggelam, kemudian ada orang yang hanyut di pantai-pantai yang ada di Krui ini, mereka diminta untuk membantu mengeluarkan jasad-jasad nelayan tersebut. Jadi mungkin sekali lagi bagi Tribunner yang ingin berkunjung ke Gua Matu ini memang harus menjaga adab-adab kesopanan, kemudian harus menggunakan pakaian-pakaian yang cukup rapi ya. Mungkin dari segi sejarahnya memang kerajaan Gua Matu ini juga mempunyai andil ya, karena diceritakan juga dari mulut-mulut warga sekitar juga, kerajaan gaib ini juga membantu warga Krui pesisir barat untuk mengusir penjajahan Belanda, sehingga Belanda pada 350 tahun menjajah Indonesia tidak mampu untuk masuk ke wilayah Krui. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.